Ya, selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang Dungeons and Dragons sebagai media pembelajaran sosial dan komunikasi interaktif sebagai tugas 3 dari Public Speaking kelas 736. Kita akan memulai dari apa itu Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons adalah sebuah tabletop role-playing game atau TTRPG. Dalam permainan ini, pemain menciptakan karakter mereka sendiri lalu bersama-sama menjalani sebuah petualangan yang dipandu oleh seorang Dungeon Master atau DM. Tidak seperti video game biasa, D&D tidak memiliki jalan cerita yang sepenuhnya tetap. Cerita berkembang berdasarkan keputusan pemain, imajinasi, dan interaksi antar anggota kelompok. Karena itu, D&D sering disebut sebagai bentuk kolaboratif storytelling, di mana semua pemain ikut membangun cerita secara real time. Yang pertama adalah poin D&D dan kreativitas storytelling. Salah satu manfaat utama dari D&D adalah melatih kreativitas para pemainnya. Dalam permainan ini, pemain tidak hanya mengikuti cerita, tapi juga menciptakan cerita mereka sendiri. Mereka membangun latar belakang karakter, menentukan motivasi, menyelesaikan konflik, dan merespons situasi secara spontan. Hal ini melatih kreativitas, kemampuan membangun narasi, improvisasi, berpikir cepat. Pemain juga belajar memahami emosi dan sudut pandang karakter lain. Karena itu, D&D sering dianggap sebagai latihan storytelling interaktif. Manfaat yang kedua adalah teamwork dan kolaborasi. Dalam sebuah party D&D, setiap karakter memiliki kemampuan berbeda. Ada yang berperan sebagai petarung, penyihir, penyembuh, atau pendukung strategi. Sebuah kelompok tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan satu orang. Semua anggota harus berkomunikasi, berbagi informasi, mengambil keputusan bersama, menyesuaikan strategi sesuai situasi. Beberapa artikel bahkan membandingkan party D&D dengan tim kerja di dunia nyata karena sama-sama membutuhkan koordinasi dan fleksibilitas. Hal ini membuat D&D relevan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai latihan kerjasama sosial. Manfaat berikutnya adalah improvisasi dan critical thinking. D&D juga melatih kemampuan improvisasi dan berpikir kritis. Dalam permainan, pemain sering menghadapi situasi tak terduga, negosiasi dengan karakter lain, memecahkan puzzle, menyusun strategi, bahkan menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Dungeon Master juga harus mampu merespon ide pemain secara spontan melalui prinsip seperti yes and atau no but. Konsep ini sangat mirip dengan keterampilan public speaking, debat, komunikasi spontan, problem solving. Karena pemain harus terus berpikir dan berbicara secara langsung, mereka belajar mengambil keputusan dengan cepat sekaligus tetap bekerja sama dalam kelompok. Berikutnya, D&D sebagai latihan komunikasi dan public speaking. Banyak pemain merasa lebih percaya diri berbicara karena mereka berbicara melalui karakter yang mereka mainkan. Hal ini membantu mengurangi rasa malu atau canggung saat berbicara di depan orang lain. Secara tidak langsung, pemain berlatih berbicara dalam kelompok, menyampaikan ide, mendengarkan orang lain, dan improvisasi percakapan, bahkan menjadi pemimpin dalam sebuah diskusi. Karena itu, beberapa pemain mengaku bahwa D&D membantu mereka dalam presentasi, leadership, meeting management, social confidence, dan public speaking di dunia nyata. Berikut pengalaman nyata dari komunitas yang bisa saya bagikan. Manfaat ini juga didukung oleh pengalaman banyak pemain di komunitas online seperti Reddit. Banyak pemain mengatakan bahwa D&D membantu mereka menjadi lebih percaya diri, lebih komunikatif, lebih kreatif, bahkan lebih nyaman bekerja dalam tim. Ada yang merasa kemampuan presentasi mereka meningkat, ada juga yang mengatakan bahwa mereka belajar menjadi pemimpin kelompok melalui pengalaman bermain D&D. Hal ini menunjukkan bahwa permainan dapat menjadi media pembelajaran sosial yang efektif ketika dimainkan secara kolaboratif. Terakhir adalah penutup. Sebagai kesimpulan akhir, D&D bukan hanya permainan fantasi tentang naga dan sihir. D&D adalah media interaktif yang melatih kreativitas, storytelling, kerjasama tim,
improvisasi, dan juga critical thinking, serta kemampuan komunikasi sosial. Melalui permainan ini, pemain belajar bagaimana berbicara, mendengarkan, bekerja sama, dan membangun cerita bersama orang lain. Karena itu, D&D dapat dipandang bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial dan komunikasi yang menarik dan modern. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.